pada saat Tari lempar jumroh, dia benar-benar meluapkan emosinya kepada setan. Dia seolah-olah marah pada setan dan dia merasa bahwa semua yang dilakukan di masa lalu adalah kelakuan setan. Dan ternyata setelah lemparan pertama, ada satu batu ini yang melayang ke arah dahinya dari si Tari. Sampai-sampai waktu itu dahinya langsung berdarah karena lemparan ini begitu keras. Nah, yang ada di pikiran Tari di belakangan hari, dia sadar ketika dia melempar setan, sebenarnya setan adalah dirinya sendiri. Dialah yang dilempar, dialah setan itu. Dan entah kenapa Tari ini merindukan suara ayat suci Al-Quran. Dia ingin sekali mendengar suara ayat suci Al-Quran ini. Dia muak dengan tempat itu. Tempat yang panas. Dia tidak bisa bergerak di sana sama sekali. Dia tersiksa terus di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukmarga. Dan di kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan satu kisah mistis. Dan kali ini berhubungan dengan satu jamaah haji. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru, dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Nah, cerita ini dikirim oleh salah satu rencang kita. Beliau ini adalah seorang bapak-bapak. Nah, beliau ini adalah seorang bapak-bapak berusia 55 tahun bernama Pak Irwan. Jadi sebenarnya Pak Irwan ini adalah nama samaran karena memang beliau menghendaki kalau membawakan cerita ini, nama, lokasi, dan lain sebagainya memohon untuk disamarkan karena ini berkaitan dengan salah satu kejadian yang pernah dialami oleh satu keponakannya. Nah, jadi memang ada permintaan dari keponakan Pak Irwan ini yang bernama Tari untuk menceritakan kisah ini di channel kami. Jadi Pak Irwan ini yang ngirimkan email. Jadi Pak Irwan ini menceritakan pengalaman keponakannya si Tari ini ketika pada saat itu Tari melaksanakan ibadah haji. Jadi di sekitaran tahun 2015 itu Tari ini melaksanakan ibadah haji dan ada satu kejadian yang membuat Pak Irwan dan juga keluarganya itu merasa miris dengan kejadian yang dialami oleh Tari, keponakannya ketika di tanah suci, di tanah haram atau di Mekah. Oke, sebelumnya kita mundur terlebih dahulu di sekitaran tahun 90-an. Jadi pada saat itu memang Tari ini sudah lama sekali ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini bercerai, keluarganya dari Tari ini broken home lah. Dan sejak saat itu Tari ini tidak memilih untuk tinggal dengan bapak atau ibunya. Nah, dari situlah ketika Pak Irwan ini tahu bahwa si Tari ini sendirian, maka dari situ Pak Irwan ini langsung mengambil inisiatif. Tari itu ikut bersama Pak Irwan karena Pak Irwan ini kan sebagai pakdenya. Jadi waktu itu Tari ini sudah dewasa kondisinya dan dia ini memang sudah lama sekali didaftarkan haji sebelum-sebelumnya ini oleh bapak dari si Tari itu sendiri. Nah, di masa-masa itu ketika tinggal dengan Pak Irwan sendiri ini punya dua orang anak. Anak yang pertama dari Pak Irwan ini laki-laki dan yang nomor dua ini perempuan. Nah, sedangkan pada saat itu usia dari Tari ini jauh lebih tua dari anak-anaknya Pak Irwan. Nah, ada satu momen yang membuat Pak Irwan ini pada waktu itu agak tidak respect dengan keponakannya si Tari itu. Karena di masa-masa mudanya bisa dibilang Tari ini agak berbeda dengan anak-anak lain. Dia ini seringkali pulang malam dan ia melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Nah,
Waktu itu sampai Pak Irwan ini sempat negur ini beberapa kali dengan si Tari itu supaya ya ndak pulang malam, ndak nakal lagi. Tapi Tari ini seperti acuh tak acuh. Karena Pak Irwan ini kan ndak mau kalau nantinya apa yang dilakukan oleh Tari pada saat itu dicontoh oleh anak-anak Pak Irwan yang usianya di bawah dari Tari. Pak Irwan ndak mau hal itu terjadi karena ya Tari ini kan posisinya tinggal satu rumah dengan Pak Irwan. Nah, pada waktu ditegur untuk kesekian kalinya, Tari ini malah agak jengkel. Dia ini jengkel, terus dia ini milih ngekos. Dia tidak mau tinggal lagi dengan Pak D-nya, Pak Irwan. Karena posisinya pada waktu itu Tari ini juga udah bekerja gitu loh. Nah, dari situ Pak Irwan ini sudah jarang sekali ketemu dengan si Tari. Kalau toh beliau ini ketemu dengan si Tari ya hanya ketemu di hari-hari tertentu saja seperti Hari Raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, sampai kemudian belakangan hari ketika Tari ini melakukan perjalanan haji, dia mengalami suatu kejadian yang luar biasa dahsyat. Jadi sepulangnya dia dari sana, selang beberapa bulan kemudian Tari ini mendatangi Pak Irwan, Pak D-nya. Dan dia ceritakan semua kejadian yang dia alami. Kenapa sampai pada akhirnya ketika Tari ini menjalankan ibadah haji, dia ini merasa seperti dihukum oleh Tuhan di sana. Waktu itu Tari ini sampai merasakan berada di dalam neraka. Di neraka itu dia dihukum, dia disiksa, dan pokoknya segala macam penyiksaan dia ini rasakan sampai benar-benar dia itu kapok. Nah, dari momen itulah kemudian secara gamblang, secara bloko-suto, belak-belakan, Tari itu cerita dengan Pak D-nya, Pak Irwan, sambil dia ini menangis, terus-terusan menangis, terseduh-seduh. Sampai dia ini bisa dikatakan ya kalau orang Jawa ini kami seseken ya, sampai kami seseken. Dan kenapa kok bisa sampai Tari ini bercerita sampai menangis, terseduh-seduh seperti itu? Oke, jadi Tari ini cerita dulu di masa-masa kerja dia ini mendapatkan posisi yang bagus, yang enak. Jadi dia ditempatkan di sebuah departemen di salah satu rumah sakit, di mana di bagian ini dia ini ngurusi barang-barang masuk. Jadi untuk seperti pengadaan barang dan lain sebagainya. Nah, mereka semua ini nantinya harus menghadap terlebih dahulu sama si Tari itu. Sampai pada suatu ketika ada sebuah vendor yang datang. Nah, mereka ini mau menawarkan barang-barang mereka supaya bisa masuk ke rumah sakit itu. Jadi vendor seperti alat kesehatan. Jadi vendor ini masuk, mereka ini seperti memperlihatkan produknya agar rumah sakit ini bisa tertarik, dan itu lewatnya Tari. Nah, sampai pada akhirnya Tari pun melihat produk-produk dari vendor tersebut. Dan ternyata di tengah-tengah kontrak, sebelum Tari ini tekan kontrak gitu, Tari ini sempat tanya ke vendor tersebut, "Mas, ini buat saya apa, Mas?" Nah, si vendor ini pun langsung tahu, langsung paham tentang apa yang dimaksudkan oleh Tari. Ternyata dari situlah Tari ini akhirnya keterusan kan, pada akhirnya ini jadi keterusan. Jadi kalau ada uang yang masuk, Tari ini selalu ngambil uang yang bukan haknya. Jadi Tari pun mengakui hal itu dengan Pak D-nya. Nah, 3 tahun dia kerja di sana. Pada akhirnya Tari itu dihormati oleh banyak orang, dan perilaku dia yang selama ini sudah menghabiskan uang rumah sakit atau dia main curang gitulah di belakang, itu banyak orang yang tidak tahu di sana. Sampai kemudian ada salah satu orang sopir ambulan. Sopir ini kita sebut saja namanya dengan si Dewo. Nah, Dewo itu perawakannya tinggi, besar, ganteng. Ya kalau dilihat-lihat secara fisik, rasanya Dewo ini lebih pantasnya gitu, cocok jadi seorang model daripada seorang sopir ambulan. Karena di antara sopir-sopir lainnya yang waktu itu di rumah sakit tersebut ada 4 sopir. Yang lainnya ini sudah berusia tua, rata-rata di atas 50 tahunan. Nah, Dewo ini enggak, dia lebih muda. Wajahnya itu ganteng, dia selalu bersih, rapi. Dan pada waktu itu Dewo ini sering mengantarkan Tari untuk pergi ke vendor-vendor maupun mengunjungi klien. Nah, dari situlah kemudian Tari ini ada rasa dengan Dewo. Padahal waktu itu Tari ini posisinya sudah mempunyai 1 orang anak. Anaknya itu sudah duduk di bangku kelas 2 SD. Jadi ya Tari ini sebenarnya sudah punya keluarga gitu loh. Dan bisa dikatakan keluarganya itu harmonis pada saat itu.
Dan pada waktu itulah untuk pertama kalinya dia memulai perselingkuhannya dengan Dewo ini. Dan lama-kelamaan dia merasa ketagihan. Jadi di setiap 2 hari sekali Tari itu selalu bikin laporan ke departemennya supaya dia bisa keluar kantor dan pergi bersama si Dewo itu. Padahal mereka waktu itu pergi menuju ke hotel untuk check-in, lalu di sore hari baru balik lagi ke tempat kerjanya. Hal itu terjadi sampai terus-menerus dan sampai pada akhirnya sekitar 4 bulan hubungan gelap mereka ini berjalan, Tari itu hamil. Nah, pada waktu itu dia coba membicarakan hal ini dengan Dewo. Dan waktu itu ternyata Dewo ini bersikap sebaliknya. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Tari. Padahal waktu itu Tari sempat mengungkapkan bahwa dia berniat kalau memang Dewo ini mau menikahi Tari, dia akan menceraikan suaminya, dia akan meninggalkan keluarganya dan hidup bersama Dewo. Tapi Dewo ini tidak mau. Yang Dewo inginkan waktu itu adalah Tari ini harus menggugurkan kandungannya, entah bagaimanapun caranya. Nah, dari situlah akhirnya beberapa hari setelah itu Tari ini uring-uringan. Dia ini uring-uringan terus, dia ini marah-marah terus, bawaannya ini marah-marah. Dia memikirkan keadaannya itu. Dia ini harus gimana? Sampai pada satu ketika dia sudah mengalami, pikirannya udah buntu, jalannya ini udah buntu. Dia ini menghubungi salah satu temannya. Awalnya Tari ini belum ngomong secara belak-belakan kalau dia hamil. Dan Tari ini cuma bilang kalau ada satu teman dari Tari yang mau menggugurkan kandungan. Jadi Tari ini berdalih, dia ini bertanya tempat untuk menggugurkan kandungan. Nah, lama-kelamaan teman dari si Tari ini pun akhirnya mengetahui bahwa yang hamil itu adalah Tari. Dan yang mau menggugurkan kandungan itu adalah Tari itu sendiri. Nah, waktu itu temannya sempat sebel dengan Tari sebenarnya. Kamu ini kenapa, Tar? Temannya ini kan akhirnya ngorek-ngorek. Kamu ini sebenarnya selingkuh sama siapa? Tapi Tari ini tidak mau terbuka karena dia tidak mau hal tersebut jadi bocor kemana-mana yang nantinya bisa didengar oleh suaminya sendiri. Dia tidak mau. Jadi waktu itu dia tutup mulut, dia tidak mau menyebutkan siapa orangnya. Kalau ternyata orangnya itu kan adalah si Dewo. Nah, singkat cerita pada akhirnya Tari ini pun menggugurkan kandungannya. Waktu itu memang dia sempat merasa berdosa, dia sempat merasa bersalah, dia ini sempat nyesel dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi hampir 3 bulan lamanya, setelahnya ini dia tidak pernah ketemu lagi dengan Dewo. Kalau toh dia ketemu sempat berpapasan gitu di rumah sakit, dia ini memalingkan wajah gitu loh, seperti membuang muka. Jadi memang sengaja dia tidak mau menyapa si Dewo itu. Nah, sampai pada suatu ketika Tari ini pergi ke rumah makan yang tidak jauh dari rumah sakit. Waktu itu jamnya jam istirahat. Ternyata ketika Tari ini lagi makan di salah satu rumah makan itu, datanglah Dewo. Dewo ini juga kebetulan berhenti di sana. Dia ini mau makan siang dan awalnya Dewo sendiri tidak tahu bahwa di sana sudah ada Tari. Dan Tari ini lagi makan. Dan setelah Tari ini selesai makan, dia menuju ke kasir kan untuk bayar, barulah mereka ini bertemu. Mereka saling pandang dan dari situlah mereka mulai berbincang lagi. Mereka ini mulai ngobrol lagi. Setelah 3 bulan lamanya mereka ini tidak saling bicara satu sama lain. Dan pada saat itu juga Dewo ini minta maaf ke Tari. Dia sampai nangis waktu itu menyesali perbuatannya. Dan dia ini tidak mau lagi mengulangi hal itu. Dia berjanji selepas itu, selepas mereka ini bertemu, dia berjanji akan menikahi Tari. Akhirnya terjadilah lagi hubungan perselingkuhan itu. Ternyata sampai berjalan selama 10 bulan. Mereka ini masih seperti itu. Mereka masih sering check-in ke hotel, melakukan hubungan badan, dan lain sebagainya. Nah, hanya bedanya waktu itu Tari ini sudah bisa seperti mengatasi supaya tidak hamil itu gimana caranya Tari sudah bisa mengatasi. Dan tiba-tiba pada suatu hari Tari ini menerima gugatan cerai dari suaminya. Dan hal itu benar-benar membuat Tari itu kaget. Nah, yang ada di pikiran Tari, apa iya suamiku ini tahu hubungan perselingkuhanku dengan Dewo? Tapi dia ini tidak habis pikir. Padahal selama ini dia itu bermain api secara rapih. Dia sama sekali tidak pernah cerita ke siapapun. Meskipun itu teman dekatnya. Tidak pernah sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apa mungkin Dewo yang membocorkan hal ini dengan suaminya? Nah, mulailah dari situ dia curiga kan ke Dewo. Jadi Tari ini langsung
bicara blak-blakan gitu dengan si Dewo. Di situ dia seolah menuduh Dewo yang membocorkan perselingkuhan mereka. Ternyata di situ Dewo pun bilang ke Tari bahwa dia ini tidak pernah membocorkan apapun. Dan ketika Tari menanyakan hal ini ke suaminya, apa alasan suaminya sampai kok gugat cerai dirinya, tapi suaminya sendiri ini tidak mau menjawab alasan itu, lebih memilih untuk banyak diemnya. Yang jelas dari raut wajah muka suaminya, seolah-olah suaminya ini sudah tahu aib dari si Tari itu. Dia tidak mau lagi berumah tangga dengan Tari. Nah, setelah itu proses perceraian ini pun terjadi. Dan pada waktu perceraian ini terjadi, sebenarnya Pak Irwan, Pak D-nya dari Tari itu juga bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Tari? Kenapa kok tiba-tiba suaminya menceraikan Tari? Selama ini Pak Irwan sendiri tidak tahu bahwa Tari ini melakukan perselingkuhan itu. Nah, berjalannya waktu, hubungan antara Tari dan Dewo ini pun masih berjalan. Setelah mengetahui bahwa Tari ini sudah diceraikan oleh suaminya, hubungan mereka berdua ini semakin dekat. Dewo itu malah semakin tidak tahu malu. Dia malah sering mempertontonkan kedekatan mereka berdua sampai pada akhirnya semua orang yang ada di rumah sakit itu pun tahu bahwa Tari dan Dewo ini mereka ada hubungan. Dan mereka ini sudah menyimpulkan, teman-temannya, orang-orang yang ada di rumah sakit ini sudah bisa menyimpulkan dengan sendirinya, dengan analisa dan penglihatan mereka sendiri, bahwa Tari ini diceraikan oleh suaminya ya gara-gara perselingkuhannya dengan si Dewo itu. Nah, sampai pada suatu hari di sekitar jam 10 siang, Tari ini mengajukan surat permohonan untuk mengunjungi vendor. Sebenarnya yang ada di pikiran Tari pada saat itu ya supaya dia bisa keluar dengan Dewo, dia bisa check-in lagi di hotel. Jadi pada waktu itu yang diajukan permohonan untuk sopir ini ditulis atas namanya Dewo. Nah, ternyata begitu Tari ini menuju ke lobi, yang datang ini bukanlah Dewo, tapi sopir yang lain bernama Pak Arifin. Nah, Pak Arifin ini sudah lama sekali menjadi sopir di sana, usianya sekitar 53 tahun. Nah, di situ Tari jadi kaget. Loh, Pak Arifin, lah Dewo mana Pak? Saya mengajukan suratnya itu Dewo loh. Loh, lah Bu Tari ini tidak tahu. Mas Dewo ini kan sudah keluar Bu. Mas Dewo ini sudah resign seminggu yang lalu kalau tidak salah. Dia ini mengajukan surat resign, tapi baru keluar ini ya seminggu yang lalu gitu loh. Mengajukan surat resignnya ini ya sudah cukup lama Bu. Nah, disitulah Tari ini jadi benar-benar kaget. Kenapa kok tiba-tiba Dewo ini resign tanpa mengabarkan hal itu sama si Tari? Nah, disitulah dia langsung menghubungi Dewo pada saat itu juga. Dan waktu itu ternyata nomornya si Dewo ini gak aktif lagi. Sementara selama Tari ini menjalin hubungan dengan Dewo, dia ini sama sekali tidak tahu di mana tempat Dewo ini tinggal. Nah, yang dia tahu, dia hanya pernah menyebutkan, si Dewo itu pernah menyebutkan sekali bahwa Dewo ini ngekos di satu daerah dan asal dari Dewo ini bukan dari kota itu, tapi dari luar kota. Jadi informasi tentang Dewo ini minim sekali. Tari ini ya bisa dikatakan sama sekali tidak tahu. Dan waktu itu ternyata 2 bulan sebelum Dewo ini resign, Dewo ini pernah pinjam uang sebanyak 20 juta ke Tari. Dan itu bukan pertama kalinya loh. Ya, bisa dikatakan Dewo ini pinjam uang ini sudah berkali-kali, dan saat itu adalah nominal yang paling besar. Jadi 20 juta terakhir itu. Nah, jadi waktu itu Tari ini kan merasa ditipu, dia merasa dihianati dan lain sebagainya. Selama ini dia selingkuh dengan Dewo, dan dia ini benar-benar mengakui kalau dia ini mencintai Dewo. Tapi ternyata Dewo ini sengaja seperti ya seolah-olah mempermainkan Tari, dan sampai bahkan menipu Tari dengan cara pinjam uang dan tidak dikembalikan. Jadi totalnya waktu itu Tari ini sudah kehilangan uang sekitar hampir 60 jutaan dan semuanya dibawa oleh Dewo. Nah, banyak sekali alasan-alasan Dewo itu. Dia ini seringkali ya pinjam uang untuk alasan ya modal usaha, dan setiap kali dia ini pinjam lagi dengan alasan modal usahanya kurang, dan terakhir itu 20 juta. Itulah yang dipinjamkan oleh si Tari itu kepada Dewo. Nah, sampai pada akhirnya jejak Dewo ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Nah, berhari-hari kemudian Tari ini kan jadi stres, dia ini kepikiran. Keluarganya hancur, keluarganya berantakan. Orang-orang yang ada di rumah sakit itu seperti memandang sebelah mata pada akhirnya kepada Tari. Karena mereka semua ini kan jadi tahu bahwa Tari ini ya biang keladi. Dia seringkali motong gaji karyawan juga dengan cara yang
Ya bisa kadang-kadang fee karyawan untuk sebuah acara di luar rumah sakit ini juga sering dipotong oleh Tari dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal gitu loh. Jadi banyak sekali hak-hak dari karyawan yang ada di sana itu diambil oleh Tari. Jadi mereka ini kan jadi marahnya luar biasa dengan si Tari. Nah semenjak saat itu Tari ini semakin tidak kerasan. Jadi setiap kali dia butuh sesuatu dengan departemen lain atau dengan orang lain yang kerja di sana di rumah sakit itu, orang-orang ini selalu mengabaikan, seolah-olah tidak mau lagi dimintain tolong oleh Tari. Sampai pada akhirnya dia pun nyerah, dia akhirnya mengundurkan diri, dia resign dari rumah sakit tersebut. Nah, sampai pada akhirnya si Tari ini dari situ jadi bingung gitu. Dia ini kan jadi nganggur dan dia ini bingung harus kerja apa pada waktu itu. Nah, pas waktu dia nganggur, dia ini sempat menghubungi salah satu temannya yang berprofesi sebagai dosen di sebuah universitas swasta. Dia coba hubungi dan dia ini mau kerja apapun asalkan dia ini berpenghasilan. Dan temannya ini yang dosen itu, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena Tari juga teman baiknya dulu waktu kuliah gitu kan. Nah, si temannya ini cuma bilang, Tar, kamu mau nggak Tar? Kalau bantuin aku untuk nyiapin berkas, dokumen, dan segala macam gitulah. Ya bisa dikatakan kamu ini jadi asisten dosenku. Tapi Tar, aku ini tidak bisa ngasih banyak lah sama kamu. Ya udahlah, tidak apa-apa. Tari ini menjawab seperti itu. Yang penting aku ini ada penghasilan buat bayar kos-kosan dan untuk makan sehari-hari. Jadi kondisi Tari pada saat itu rencang semua benar-benar terpuruk. Seharusnya kalau dia ini tidak ditipu oleh si Dewo, paling tidak Tari ini masih punya tabungan sekitar 60 jutaan. Jadi ketika uangnya ini diambil habis oleh Dewo, yang Tari punya kan cuma ya beberapa perhiasan, dan itu pun sudah habis dijual untuk bayar kos dan juga makan sehari-hari. Nah, disinilah akhirnya dia ikut salah satu temannya itu menjadi asisten dosen. Hal itu berlangsung lamanya sekitaran ya hampir 1,5 tahunan. Nah, singkat cerita di tahun 2015 sebenarnya Tari ini udah tidak mau berangkat haji karena dia ini merasa dia ini udah tidak pantas untuk berangkat haji. Dia sudah banyak melakukan dosa. Tapi bagaimanapun pemberangkatan haji ini akan memberangkatkan dia di tahun 2015. Karena Tari ini kan di awal cerita udah saya singgung, udah didaftarkan lama oleh bapaknya. Nah, setelahnya berkat usulan dari Pak D-nya, Pak Irwan waktu itu, akhirnya Tari ini pun terpaksa berangkat. Dan ada beberapa uang-uang pelunasan yang harus dilunasi oleh si Tari, dan pada waktu itu ditanggung oleh Pak D-nya, Pak Irwan. Karena Pak Irwan sudah berangkat haji duluan, sudah berangkat haji terlebih dahulu di sekitaran tahun 2009. Jadi pada waktu itulah akhirnya Pak Irwan ini bilang ke Tari, ya wes Tondu, kamu ini berangkat aja, berangkat. Pak D ada uang, biar pelunasannya Pak D yang nanggung. Kalau toh nanti kamu ini ada rezeki, ya kamu bisalah cicil-cicil ke Pak D. Tapi kalau ndak ada, ya wes ndak apa-apa. Yang penting kamu berangkat toh. Karena ini kan amanah dari bapakmu. Sudah, kamu berangkat toh, berangkat. Jadi pada akhirnya dengan berat hati Tari ini pun berangkat. Dia sendiri mengakui selama beberapa tahun itu dia udah tidak pernah yang namanya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sama sekali. Dia sudah jauh sekali dari Allah. Bahkan dia tidak tahu bagaimana caranya ibadah haji. Jadi pas waktu dulu dia pernah mengikuti manasik haji, dia itu ya tidak seberapa memperhatikan gitu, karena dia benar-benar pada saat itu sudah tidak ada niatan sama sekali untuk berangkat haji. Nah, singkat cerita, berangkatlah pesawat ini menuju ke Mekah. Begitu pertama kali sampai di Jeddah, Tari ini turun dari pesawat dan di airport itu tiba-tiba dia merasa kakinya itu panas luar biasa. Seperti seolah-olah dia itu menyentuh tumpukan bara api yang sedang menyala panas luar biasa. Sampai-sampai waktu itu jamaah haji yang lain ini heran dengan kelakuan Tari. Dia itu seperti loncat-loncat dan dia itu kayak tidak mau menyentuh lantai. Nah, dari situlah orang-orang ini kan jadi bingung. Mbak, kenapa mbak? Kok seperti itu? Bu, ini bu, kok panas banget bu? Masa ibu tidak ngerasa? Ini panas banget bu, lantainya panas banget. Sampai-sampai waktu itu dia ini lepas sepatunya dan telapak kakinya itu nampak benar-benar merah. Seolah-olah dia baru menyentuh bara api yang luar biasa panas. Nah, mengetahui hal itu, panitia pelaksana haji ini mendatangi Tari. Bu, ada apa bu? Ini loh mbak, kaki saya kok panas banget mbak. Kayak bener-bener
saya ini menyentuh bara api. Oh ya sudah Bu, ayo Bu, ikut ke ruang perawatan dulu. Nah, diajaklah Tari ini ke ruang perawatan. Dan waktu itu telapak kakinya ini diberi semacam cairan, barulah dia ini mulai merasa agak dingin setelahnya. Nah, pada saat keluar dari airport, para jamaah haji ini kan menunggu di luar, menunggu bus yang akan datang. Tiba-tiba sekali lagi Tari itu merasakan kalau kakinya ini luar biasa panas. Jadi yang dia rasakan memang seperti menyentuh tumpukan bara api. Sampai-sampai Tari ini tidak tahu harus ngapain. Dia cuma pegangan aja ke semua orang yang ada di situ. Nah, kejadian itu terjadi hampir sekitar 10 menitan. Sampai kemudian panitia ini ngelihat keadaan dari Tari waktu itu. Nah, wajah Tari ini sudah memerah. Seluruh tubuhnya ini mengeluarkan keringat sampai bajunya itu nampak basah. Nah, akhirnya Tari ini pun dibawa menuju ke ruang perawatan lagi. Dibawa Tari ini menuju ke ruang perawatan lagi. Dan pada saat perjalanan itu, belum sampai ke ruang perawatan, dia tiba-tiba tidak bisa melihat, seolah-olah dia mengalami kebutaan. Yang dia lihat adalah hitam, sama sekali tidak lihat apa-apa. Yang dilihat Tari hanya hitam, nggak ada apapun selain warna hitam, gelap. Awalnya dia masih bisa mendengar ada suara-suara keramaian di telinganya. Karena itu di bandara ini ada suara keramaian, dia masih bisa dengar. Dan tiba-tiba suara-suara ini semakin lama, semakin pelan dan menghilang. Dan dia akhirnya sampai tidak bisa mendengar suara apapun. Nah, pas Tari ini dia ngelihat, dia masih ada di dalam ruangan. Di situ ada panitia pelaksana haji, seorang perempuan yang dia panggil ini dengan panggilan ustazah. Karena banyak sekali jamaah haji yang ada di situ memanggil perempuan tersebut dengan panggilan ustazah. Nah, Tari ini bilang, "Ustazah, saya ini kenapa kok ada di sini?" "Oh iya Mbak, tadi mbaknya ini sempat pingsan. Ya kayaknya sudah hampir 2 jaman. Kalau mbaknya udah baikan, sudah enakan, ayo kita berangkat." "Iya Ustazah, saya udah agak baikan." "Ya sudah, yuk berangkat yuk berangkat." Nah, sampai pada akhirnya berangkatlah mereka semua. Dan singkat cerita, Tari ini pun akhirnya mengikuti rukun haji. Waktu itu dia ada di depan Ka'bah. Nah, pada saat semua orang jamaah haji kebanyakan dari kloter dia, dari kelompok dia ini semua menangis melihat Ka'bah. Tapi waktu itu tidak terjadi dengan Tari. Jadi seolah-olah selanjutnya ada bisikan-bisikan kecil dalam telinganya Tari. Seolah-olah seperti membisikkan ke Tari ini, ayo Tar, nangis Tar, ayo kamu nangis Tar. Masa kamu lihat Ka'bah gak nangis sama sekali? Ini Ka'bah loh Tar, ayo nangis oh, kamu nangis oh. Kamu kan lihat Ka'bah, kenapa kamu ini gak nangis? Ini adalah Ka'bah, kiblatnya umat muslim di seluruh dunia. Kenapa kamu gak nangis Tar? Kenapa kamu gak nangis? Setelahnya bisikan-bisikan ini semakin keras. Nah, disitulah Tari ini agak kaget. Dia ini akhirnya mengusahakan agar dia ini bisa nangis pada saat itu. Tapi seolah-olah hati Tari ini beku. Dia ini tidak bisa merasakan yang namanya kesedihan ketika melihat Ka'bah sama sekali. Nah, ketika Tari ini melihat Ka'bah sekali lagi, Tari ini tetap, dia ini seperti hatinya beku. Tidak ada seperti ikatan pada waktu itu. Dan waktu Tari ini melaksanakan tawaf, dia tidak benar-benar bisa sempurna melaksanakan tawafnya. Jadi waktu itu Tari ini berkeliling mengelilingi Ka'bah. Dia ini seringkali merasakan ada yang dorong dia. Dia ini didorong oleh orang yang sama sekali dia ini tidak tahu siapa yang dorong. Yang terakhir Tari ini lihat ada sosok perempuan. Perempuan ini seperti perempuan dari Afrika. Entah ini dari negara Sudan atau mana. Jadi Tari ini tidak mengenali. Beliau itu perawakannya gemuk, besar, wajahnya hitam sekali. Dan si sosok perempuan ini melotot ke arahnya si Tari. Dengan raut mukanya ini yang marah. Wajahnya ini benar-benar marah. Dan waktu itu si perempuan ini langsung merangkulkan tangannya ke Tari. Dia ini dibekap setelahnya si Tari. Sampai waktu itu dia ini seperti tidak bisa bernafas. Dan hal itu terjadi terus-menerus karena posisi ini tawaf di Ka'bah. Jadi Tari ini sempat akhirnya seperti diseret sampai sekitaran hampir 30 meteran. Nah, selama dia ini keseret hampir 30 meter itu, dia ini seperti sempat berpikir, ini kok orang-orang gak ada yang nolong aku? Ini kenapa orang-orang melihat aku seperti ini, aku ini tidak ditolongin? Kemana semua orang ini? Jadi dia ini diseret terus hampir sekitar 30 meteran. Sampai masuk ke keadaan dia ini benar-benar tidak tahu. Dia ini harus gimana lagi. Dan tiba-tiba dia ini seperti gelap lagi.
pandangannya seperti mengalami kebutaan lagi. Blank. Kok gelap semua? Jadi Tari ini setelahnya entah antara sadar dan tidak sadar. Nah, barulah ketika itu dia dibangunkan oleh beberapa jamaah haji. Entah orang dari mana, yang jelas bukan orang Indonesia. Dia dibangunkan, Tari itu dibangunkan dengan bahasa yang Tari ini tidak tahu pada waktu itu bahasa apa. Nah, Tari ini pun akhirnya bangun. Dia jalan, Tari ini berjalan lagi mengikuti tawaf lagi. Nah, setelahnya Tari ini kembali didorong. Tari ini seperti dipontang-pantingkan setelahnya ke kanan ke kiri, sampai pada waktu itu dia ini bingung harus ngapain. Dan Tari ini pun barulah di situ dia ini menangis. Tapi waktu itu Tari ini nangis bukan karena dia melihat Ka'bah atau dia terharu karena menjalankan ibadah haji. Bukan, dia ini menangis karena dia marah. Kenapa dia harus ada di sana? Kenapa dia harus merasakan ini? Tari ini bahkan sampai sempat berpikir, kalau saja hari ini aku ada di rumah, pasti aku tidak merasakan seperti ini. Buat apa aku datang ke tanah ini, ke tempat ini? Sia-sia, aku tidak ada gunanya ke sini. Nah, begitu Tari ini punya pemikiran seperti itu, tiba-tiba ada yang nyeret Tari dari belakang, dan yang dirasakan Tari, tangannya itu bukan tangan normalnya manusia. Jadi ada tangan yang sangat besar yang tiba-tiba megang pundak dari Tari, dan Tari ini ditarik dengan sangat kencang, sampai pada waktu itu dia ini jatuh. Barulah di situ dia ketemu dengan jamaah Indonesia. Ada ibu-ibu yang menolong Tari waktu itu. Ya Allah Mbak, ya Allah, kenapa Mbak? Bangun Mbak, bangun, kenapa Mbak? Iya Bu, saya capek Bu. Nah, akhirnya Tari ini dibawa ke pinggiran Tari ini dibawa, dan barulah di situ Ustadzah yang tadi ketemu Tari ini nolong si Tari untuk kesekian kalinya. Nah, setelah Tari ini agak baikan, singkat ceritanya, dia melakukan lempar jumroh. Nah, ketika lempar jumroh inilah, tiba-tiba Tari itu seperti melihat layar ini yang sangat besar di hadapannya. Di layar itu ditampilkan kehidupan Tari pada masa lalu. Jadi di situ dipertontonkan ketika Tari ini berselingkuh, ketika Tari melakukan hubungan badan bukan dengan suaminya, dia melakukan perzinahan dengan dewa, semua dipertontonkan. Dan waktu Tari ini menerima uang haram yang bukan haknya, semuanya dipertontonkan di situ. Tari ini merasa semua yang dia lakukan di masa lalu itu adalah perbuatan setan. Dan disinilah pada saat Tari lempar jumroh, dia benar-benar meluapkan emosinya kepada setan. Dia seolah-olah marah pada setan, dan dia merasa bahwa semua yang dilakukan di masa lalu adalah kelakuan setan. Nah, setelahnya dia lempar dengan keras. Dan ternyata setelah lemparan pertama, ada satu batu ini yang melayang ke arah dahinya dari si Tari. Sampai waktu itu dahinya langsung berdarah karena lemparan ini begitu keras. Nah, waktu itu Tari masih berpikir positif. Mungkin ada orang lain. Ada orang lain yang salah lempar. Dia lempar lagi dengan kondisi benar-benar dia ini marah. Pas waktu itu Tari ini lempar, ada lagi yang melempar ke arahnya dahinya dari Tari. Dan kedua kalinya dahi Tari ini berdarah sampai menetes. Sampai waktu itu tidak percaya Tari ini. Mungkin ada orang yang salah lempar. Nah, ketiga kalinya Tari lempar sampai 7 kali. Ketujuh-tujuhnya itu semuanya ada batu yang melempar balik ke arahnya Tari. Nah, sampai Tari ini bercucuran darahnya. Dia ini nangis, dan tidak ada di situ orang yang akhirnya menolong Tari ini, tidak ada sama sekali. Tapi setelahnya ada beberapa orang menghampiri Tari karena nggak tega mungkin lihat keadaan dan kondisi Tari pada waktu itu. Karena darah itu begitu bercucuran di raut wajahnya. Jadi dia sekali lagi dibawa ke ruang pengobatan. Disitulah luka-lukanya ini disembuhkan. Nah, Ustadzah Tari waktu itu sampai tidak percaya. Dia menangani jamaah haji itu sudah puluhan tahun lamanya. Dan baru kali itu dia melihat kejadian yang semacam ini. Nah, yang ada di pikiran Tari di belakangan hari, dia sadar ketika dia melempar setan, sebenarnya setan adalah dirinya sendiri. Dialah yang dilempar, dialah setan itu. Nah, setelah kejadian lempar jumroh itu, sebenarnya Tari ini sudah tidak mau lagi melanjutkan ibadah hajinya. Dia bilang ke Ustadzah kalau dia pengen kembali aja ke hotel, dia pengen istirahat, dia sudah muak dengan semua itu. Bahkan waktu itu Ustadzah ini sempat mengingatkan Tari, Bu, jangan berbicara seperti itu. Istighfar, banyak orang yang ingin berangkat ibadah haji, tapi mereka ini belum kesampaian. Justru ibu itu harus bersyukur karena ibu diberi kesempatan oleh Allah datang ke sini. Dan pasti ada suatu maksud dari Allah mendatangkan ibu ke tanah suci ini, ke tanah haram ini. Nah, disitulah Tari ini sudah tidak mau tahu. Dia pokoknya waktu itu pengen kembali ke hotel aja. Dia tidak mau lagi mengikuti ibadah haji itu.
Akhirnya dengan terpaksa diantarlah Tari ini menuju ke hotel. Dia istirahat di sana. Nah, pada saat di hotel, Tari ini tidur. Dan di saat tidur inilah tiba-tiba Tari itu tidak bisa bernafas. Nafasnya itu sesak. Dia sampai merasa jangan-jangan ini tanda-tanda orang mau meninggal. Dia merasa sesak sekali waktu itu sampai tidak bisa bernafas. Pandangannya itu sangat gelap, benar-benar blank, hitam semua. Dan tiba-tiba dia mendengar di telinganya ini seperti ada suara nging, ini panjang sekali. Dan setelahnya dia ini tidak mendengar apapun. Nah, setelahnya tiba-tiba dia berada di satu tempat. Tempat ini benar-benar sangat gelap. Tempat ini sangat penat. Dan begitu pintu ini kebuka, di lokasi itu dia melihat ada banyak sekali bara api. Dan tiba-tiba dia itu didorong oleh sesuatu, entah pada waktu itu apa yang dorong ini. Nah, Tari ini masuk ke satu tempat itu, di mana semua yang ada di sana adalah bara api. Dan gak ada suara orang bicara di sana, kecuali orang yang ada di sana itu menjerit kesakitan, menangis, memohon ampun, dan lain sebagainya. Nah, disitulah Tari itu melihat ada seorang perempuan. Perempuan ini rambutnya seperti diikat dengan tali, kemudian ditarik, sampai rambut ini lepas dari kepalanya. Rambut ini lepas. Nah, dari situ ketika rambutnya ini dilepas, dipasangkan lagi dan ditarik lagi terus menerus seperti itu. Perempuan yang dilihat oleh Tari ini menjerit, memohon ampun, menangis kesakitan. Nah, dari sinilah Tari itu merasa, masa iya aku ini udah ada di neraka, ya Allah, aku ini udah ada di neraka. Dan tidak lama setelah itu Tari ini melihat tubuhnya ini sudah tidak pakai busana. Dan mohon maaf, waktu itu payudara Tari ini terikat. Dia tidak tahu ikatan itu ujung talinya ini kemana. Tiba-tiba tali ini menarik payudara Tari itu dengan sangat keras. Dan seperti itulah payudara Tari ini terlepas. Payudara Tari ini terlepas. Dia berusaha mencari lagi payudaranya itu. Seperti gogo-gogo, ini payudaraku di mana, sambil dia ini kesakitan. Ternyata banyak perempuan-perempuan yang di sana payudaranya ini juga terlepas. Dan Tari waktu itu nangis, benar-benar nangis. Dia kesakitan yang sangat luar biasa. Dan dia merasakan, loh, kok ada seperti tinta panas dari arah atas ini yang turun. Nah, tinta panas ini awalnya ini menetes ini sedikit-sedikit, dan setelahnya ini deras. Derasnya ini seperti air hujan. Tapi ini semuanya adalah api. Percikan api ini mengenai tubuh dari Tari. Sampai kulitnya ini semuanya meleleh, rencang semua. Semuanya ini meleleh seperti lilin. Dan kulitnya pada waktu itu setelahnya menghilang. Tersisa hanya tulang-tulang. Dan ketika Tari ini melihat bahwa kulitnya udah tidak ada, hanya tinggal tulang, dia ini tidak merasakan sakit lagi. Dan tiba-tiba sepersekian detik, kulit ini terpasang lagi di tubuh Tari. Nah, pada waktu itu dia merasakan sakit lagi. Percikan api yang panas itu terpercik lagi ke tubuhnya, dan secara terus-menerus kulit dia ini pun mulai melepuh sampai kulitnya ini benar-benar menghilang dan tinggal tulang diganti lagi dengan yang baru. Hal itu terus-menerus terjadi sampai dia ini benar-benar sudah tidak tahu lagi harus ngapain. Bahkan dia, Tari ini waktu itu untuk bicara ini udah tidak bisa. Nah, begitu Tari ini melihat ke atas, ternyata yang di atas itu juga ada seperti awan, dan awan ini terbuat dari api. Semuanya api. Di tempat itu yang terdengar ini cuma Tari hanya teriakan-teriakan minta tolong, teriakan-teriakan mohon ampun, dan tangisan-tangisan yang semua ini mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan pada masa lalu. Tari pun juga merasakan seperti itu. Dia ini mengingat lagi dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi seolah-olah waktu itu Tari ini yakin waktu itu dia ini sudah berada di dalam neraka. Dan dia merasakan seperti ini. Neraka ini panasnya luar biasa. Dan dia pada saat itu masih bisa merasakan yang namanya sakit. Ketika kulitnya sudah tidak ada lagi, barulah di situ Tari ini seperti merasa seperti di neraka. Dia ini mohon ampun, dia ini menyesal. Dia tidak tahu ini jam berapa, ini hari apa. Dia tidak tahu sama sekali. Yang dia rasakan hanyalah penyiksaan-penyiksaan seperti itu. Dan pada akhirnya dia mendengar ada suara perempuan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang waktu itu Tari ingat, perempuan ini membacakan surat Ad-Duha. Dia dengarkan terus-menerus, dan entah kenapa Tari ini merindukan suara ayat suci Al-Quran. Dia ingin sekali mendengar suara ayat suci Al-Quran. Dia muak dengan tempat itu. Tempat yang panas. Dia tidak bisa bergerak di sana sama sekali. Dia tersiksa terus di sana. Jadi akhirnya dicarilah suara itu. Tapi dia sendiri juga tidak bisa. Tidak ada jalan di sana.
dia melangkah sedikit pun, dia tidak bisa. Ketika dia bisa melangkahkan kakinya, dia jatuh ke dalam jurang, diangkat lagi, disiksa lagi, dia jalan lagi, jatuh lagi ke jurang lagi. Nah, pada akhirnya dia ini jalan, dia ketemu satu orang perempuan di sana. Dia adalah satu-satunya perempuan di mana dia ini masih pakai busana yang kelihatan sangat rapi. Dia ini pakai busana berwarna putih-putih seperti orang yang lagi melakukan ibadah haji. Dia sendirian berdiri di sana, sementara yang lain mereka semua tanpa busana dan mereka semua tersiksa. Cuma perempuan satu ini yang duduk di sana. Nah, Tari pun berusaha mendekati perempuan ini. Dia pengen ikut dan akhirnya berhasil mendekati perempuan itu. Tari ini berhasil mendekatinya. Nah, ketika sudah dekat, Tari ini berucap kepada perempuan itu, Bu, saya mau pulang, Bu. Saya tidak mau di sini, Bu. Saya tidak mau di sini. Perempuan ini cuma diam. Loh, Mbak, ya saya tidak bisa apa-apa, Mbak. Bu, tolong, Bu, saya minta tolong. Waktu itu Tari ngomong seperti itu. Setelahnya dia ini ditarik lagi oleh sesuatu, disiksa lagi. Dia coba sampai merangkak mendatangi si perempuan ini. Pada akhirnya perempuan ini pun berbalik arah. Dia jalan mendekati satu pintu. Disitulah Tari berusaha semaksimal mungkin. Dia merangkak-rangkak menghampiri sampai pada akhirnya begitu dia mendekat ke arah pintu gerbang ini, kaki dari Tari ini ditarik lagi oleh sesuatu. Dia disiksa lagi. Dan begitu pun seterusnya. Dia mencoba merangkak lagi mendekati pintu itu sampai pada akhirnya tangan Tari ini pun bisa keluar dari pintu itu. Dan sosok perempuan ini, ibu-ibu yang pakai busana putih-putih itu, akhirnya bisa megang tangan dari si Tari. Dia pun dibawa keluar. Setelah melewati pintu itu, Tari ini seperti akhirnya bisa membuka mata. Nah, setelahnya dia melihat ada seorang ustadzah yang kemarin-kemarin dia sempat temui. Ternyata yang didengar oleh Tari ada perempuan yang ngaji, yang membacakan surat Ad-Duha adalah ustadzahnya itu. Dan begitu ustadzah ini tahu bahwa Tari ini sudah membuka mata, beliau ini pun langsung nampak senang, nampak bahagia. Beliau ini kemudian berucap, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Dan langsung memeluk Tari. Dan secara bersamaan itu Tari pun memeluk ustadzahnya itu. Dan dia ini sambil menangis histeris. Dia ini ketakutan sampai-sampai pasien-pasien lain yang ada di sebelahnya di ruangan tersebut juga ikut melihat ke arahnya Tari. Dia ini teriak-teriak waktu itu, dia ketakutan. Ustazah, aku gak mau balik lagi Ustazah ke tempat itu. Ya Allah Ustazah, aku gak mau balik lagi ke tempat itu. Jadi Tari ini benar-benar menangis dengan histeris. Nah, sampai-sampai Ustazah ini coba menenangkan si Tari itu. Sudah Bu, sudah jangan nangis Bu. Iya. Jadi Ustazah ini seperti akhirnya setelahnya berucap kepada si Tari, sudah Bu, istighfar, astagfirullahaladzim. Dan pada saat itu Tari ini masih terus-terusan. Dia ini nangis ngejengker, dia ini menangis histeris. Nah, dia ini memang nampak sangat-sangat ketakutan pada saat itu. Dan hal itu berjalan sampai sekitar hampir 15 menit. Nah, kemudian Ustazah ini menyuruh Tari ini untuk minum air. Nah, air ini sudah didoakan terlebih dahulu oleh ustadzah tersebut. Setelahnya Tari ini minum air tersebut, barulah dia ini agak tenang. Dia baru menceritakan kejadian yang dia ini alami. Setelah Tari ini menceritakan hal itu kepada ustadzah, nah ustadzah ini pun bilang, Bu, ibu ini sudah koma di sini sudah hampir 20 hari. Tari ini kan jadi kaget. Ternyata pada saat koma itulah dia diperlihatkan neraka. Bahkan dia sempat merasakan panasnya neraka. Dan disitulah akhirnya dia minta maaf ke ustazah. Dia ceritakan semua awal kedatangan dia ke Mekah, awal kedatangan dia melihat Ka'bah. Dia tidak tersentuh sama sekali. Bahkan melihat Ka'bah pun gak ada ketertarikan si Tari itu sama sekali. Dia ini ogah-ogahan melaksanakan ibadah haji. Sampai pada akhirnya sang ustazah ini pun bilang, sudahlah Bu, sudah diikhlaskan. Semuanya diikhlaskan. Nah, setelahnya Tari ini pun mencoba untuk mengikhlaskan. Nah, singkat cerita, Tari ini pun pulang dari perjalanan haji. Dan setelah itu 1 bulan kemudian dia pulang dari perjalanan ibadah haji. Dia sengaja mendatangi Pak D-nya, Pak Irwan. Dia ceritakan semuanya ke Pak D-nya. Nah, dari sinilah pada akhirnya Pak Irwan itu mengetahui semua cerita tentang Tari. Dan setelah Tari ini menceritakan semuanya ke Pak Irwan, barulah Pak Irwan ini semua Pak Irwan ini tahu masa lalu Tari ini bagaimana. Dari situ Pak D-nya ini seperti berpesan pada akhirnya kepada keponakannya tersebut, ya wes Du, kalau memang kamu ini sudah tobat, sudahlah tobat.
insya Allah Allah itu memaafkan semua kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Yang penting kamu sekarang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan kamu jangan sampai lagi terjerumus di dosa-dosa yang sama. Nah, singkat cerita, kehidupan Tari ini mulai pulih. Dia ini sering mendatangi pengajian-pengajian. Dan waktu itu Pak Irwan ini juga menyampaikan kalau Tari ini juga mulai belajar ngaji lagi. Karena dia sudah benar-benar tidak bisa membaca Al-Quran. Dia memulai lagi dari dasar. Sampai pada akhirnya sekitar 5 bulan setelah itu, Tari ini menemukan jodohnya. Seorang duda yang sudah mempunyai 2 orang anak. Beliau ini baik sekali dan sampai hari ini Tari sudah menikah dengan pria itu. Mereka berkeluarga dengan sangat harmonis di suatu daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya cerita ini sudah 3 bulan yang lalu masuk ke email kami. Dikirim oleh Pak Irwan ini, tapi kami sengaja menceritakan cerita ini pada momen yang pas. Nah, pada saat ini adalah momen haji, di mana pada saat ini beberapa umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah haji di Mekah. Dan dari sini juga kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama saya yang membawakan cerita ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Irwan dan juga terutama kepada Bu Tari yang telah mengirimkan cerita ini. Dan tentu harapan kami semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada para jamaah haji yang saat ini akan melaksanakan ibadah haji, semoga ibadah hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah dan dimampukan supaya kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya dalam menyampaikan cerita. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.